Kebijakan Presiden Joko Widodo yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres ternyata tak melulu disetujui politisi dari partai koalisi, bahkan termasuk PDIP sebagai pengusung utama. Masalah BPJS naik, aku jelas tidak setuju ya, baik sebagai pribadi, sebagai fraksi PDIP, maupun sebagai anggota Komisi 9. Kata anggota Komisi 9 DPR fraksi PDIP Ripka Ciptaning Selasa 14 Mei 2020. Bahkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah sangat jelas ditentang seluruh anggota DPR RI termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani. Hal itu ditegaskan dalam rapat gabungan yang sudah beberapa kali digelar. Sejauh ini, DPR RI satu nafas dengan keputusan Mahkamah Agung yang menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Apalagi pada situasi COVID-19 ini, rakyat sangat terjepit. Rakyat sedang dikasih sembako, hanya senang sesaat. Namun, rakyat justru sedang bingung dan terhimpit, kritiknya. Atas dasar itu, pihaknya yang sudah dipercaya rakyat untuk duduk di Senayan meminta kepada pemerintah mengkaji ulang kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Harapan saya sebagai wakil rakyat, saya mendengar keluhan rakyat, mengeluh kontrakan rumah, mengeluh pekerjaan. Ini supaya dibatalkan kenaikan BPJS, tandasnya. Kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan memantik amarah PDIP yang menjadi parpol penyokong utama Presiden Jokowi. Pasalnya, Jokowi dianggap sudah kelewat batas melanggar batas jati diri PDIP yang menghabiskan diri sebagai partai wong cilik. Bahkan, slogan itu diusung PDIP saat mengusung Jokowi pada Pilpres 2014 lalu, di mana saat itu Jokowi dikenal sebagai sosok yang merakyat dan dekat dengan rakyat. Dengan demikian, maka tak heran sejumlah kader PDIP kerap melontarkan kritik kepada Jokowi. Kritik itu dilontarkan saat Jokowi dianggap sudah keluar dari jati diri partai berlambang kepala banteng hitam itu. Kritik kader-kader PDIP yang ditujukan kepada Jokowi makin santer sejak wabah corona atau COVID-19. Terbaru, kritik panas dan pedas dilontarkan Ketua DPP PDIP Ripka Ciptaning yang menolak kebijakan Jokowi menaikkan iuran BPJS di tengah wabah corona. Demikian hasil analisa peneliti senior Institut Riset Indonesia atau INSIS Dian Permata, Jumat 15 Mei 2020. Betul, yang terkena dampak Perpres kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu adalah ceruk pemilih dari PDIP yang memiliki jati diri sebagai partai wong cilik, ungkapnya. Dalam pagebluk virus asal kota Wuhan ini, lanjutnya, masyarakat kecil pula yang menjadi kelompok paling terdampak. Masyarakat yang paling terkena dampak kenaikan tersebut adalah banyak dari wong cilik, ucapnya. Karena, kata Dian, jumlah wong cilik secara angka semakin meningkat karena banyak yang di PHK dari tempat kerjanya di tengah pandemi COVID-19 ini. Padahal, dalam situasi bencana nasional demikian, lanjutnya, pemerintah seharusnya memberikan insentif kesehatan kepada masyarakat. Ini tidak, malah sebaliknya, justru masyarakat memberikan insentif kepada negara, kata Dian. Dian pun khawatir akan jumlah wong cilik yang makin membesar lantaran adanya klaster masyarakat ekonomi kelas menengah yang masuk klaster tersebut lantaran COVID-19. Kebijakan ini sangat tidak populis. Untuk urusan makan saja sulit, apalagi untuk urusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, ungkapnya. Bahkan, Dian mengaku khawatir kebijakan ini bakal memicu ketidaktaatan masyarakat kecil kepada negara. Khawatir kebijakan ini memunculkan civil disobedience lantaran ketidakberdayaan masyarakat secara ekonomi, ujarnya. Diketahui,
Kenaikan BPJS tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Beleit tersebut ditandatangani Jokowi 5 Mei lalu. Kebijakan Presiden Joko Widodo yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres ternyata tak melulu disetujui politisi dari partai koalisi, bahkan termasuk PDIP sebagai pengusung utama. Masalah BPJS naik, aku jelas tidak setuju ya, baik sebagai pribadi, sebagai fraksi PDIP, maupun sebagai anggota Komisi 9, kata anggota Komisi 9 DPR fraksi PDIP Ripka Ciptaning Selasa 14 Mei 2020. Bahkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah sangat jelas ditentang seluruh anggota DPR RI, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani. Hal itu ditegaskan dalam rapat gabungan yang sudah beberapa kali digelar. Sejauh ini, DPR RI satu nafas dengan keputusan Mahkamah Agung yang menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Apalagi pada situasi COVID-19 ini, rakyat sangat terjepit. Rakyat sedang dikasih sembako, hanya senang sesaat. Namun, rakyat justru sedang bingung dan terhimpit, kritiknya. Atas dasar itu, pihaknya yang sudah dipercaya rakyat untuk duduk di Senayan meminta kepada pemerintah mengkaji ulang kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Harapan saya sebagai wakil rakyat, saya mendengar keluhan rakyat, mengeluh kontrakan rumah, mengeluh pekerjaan. Ini supaya dibatalkan kenaikan BPJS, tandasnya. Kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan memantik amarah PDIP yang menjadi parpol penyokong utama Presiden Jokowi. Pasalnya, Jokowi dianggap sudah kelewat batas melanggar batas jati diri PDIP yang menghabiskan diri sebagai partai wong cilik. Bahkan, slogan itu diusung PDIP saat mengusung Jokowi pada Pilpres 2014 lalu, di mana saat itu Jokowi dikenal sebagai sosok yang merakyat dan dekat dengan rakyat. Dengan demikian, maka tak heran sejumlah kader PDIP kerap melontarkan kritik kepada Jokowi. Kritik itu dilontarkan saat Jokowi dianggap sudah keluar dari jati diri partai berlambang kepala banteng hitam itu. Kritik kader-kader PDIP yang ditujukan kepada Jokowi makin santer sejak wabah corona atau COVID-19. Terbaru, kritik panas dan pedas dilontarkan Ketua DPP PDIP Ripka Ciptaning yang menolak kebijakan Jokowi menaikkan iuran BPJS di tengah wabah corona. Demikian hasil analisa peneliti senior Institut Riset Indonesia atau INSIS Dian Permata, Jumat 15 Mei 2020. Betul, yang terkena dampak Perpres kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu adalah ceruk pemilih dari PDIP yang memiliki jati diri sebagai partai wong cilik, ungkapnya. Dalam pagebluk virus asal kota Wuhan ini, lanjutnya, masyarakat kecil pula yang menjadi kelompok paling terdampak. Masyarakat yang paling terkena dampak kenaikan tersebut adalah banyak dari wong cilik, ucapnya. Karena, kata Dian, jumlah wong cilik secara angka semakin meningkat karena banyak yang di PHK dari tempat kerjanya di tengah pandemi COVID-19 ini. Padahal, dalam situasi bencana nasional demikian, lanjutnya, pemerintah seharusnya memberikan insentif kesehatan kepada masyarakat. Ini tidak, malah sebaliknya, justru masyarakat memberikan insentif kepada negara, kata Dian. Dian pun khawatir akan jumlah wong cilik yang makin membesar lantaran adanya klaster masyarakat ekonomi kelas menengah yang masuk klaster tersebut lantaran COVID-19. Kebijakan ini sangat tidak populis. Untuk urusan makan saja sulit, apalagi untuk urusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, ungkapnya. Bahkan, Dian mengaku khawatir
Kebijakan ini bakal memicu ketidaktaatan masyarakat kecil kepada negara. Khawatir kebijakan ini memunculkan civil disobedience lantaran ketidakberdayaan masyarakat secara ekonomi, ujarnya.